Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Tauhidul Zat. Tauhidul Zat adalah makam yang tertinggi. Tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan ini. Tingkatan ini titik puncak pengetahuan makhluk tentang Allah, atau tujuan akhir perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tingkatan inilah seseorang akan dapat mengalami dan merasakan kenikmatan, kelezatan yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Subhanallah. Lalu bagaimana cara mentauhidkan Zat Allah? Caranya tidak lain, tidak bukan kecuali kita pandang sesuatu itu dengan mata kepala dan mata hati. Bagaimana cara memandangnya? Cara memandangnya bahwa tidak ada yang mawujud kecuali Allah, atau tidak ada yang ada kecuali Allah. Fana segala zat kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri sendiri. Huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Subhanallah. Semua yang ada tidak akan ada jika tidak diadakan oleh yang ada. Artinya, semua yang ada berdiri dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang diadakan akan binasa, kembali kepada hakikatnya, yaitu kosong. Begitulah cara memandang di dalam hakikat atau ma'rifat. Saudara, ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah akan binasa. Segala sesuatu yang ada selain Allah adalah batil.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua orang adalah fana, yang kekal abadi hanyalah satu Tuhanmu. Subhanallah. Itulah sebab Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berbeda-beda pandangannya tapi satu tujuannya. Seperti kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang kulihat yang pertama kecuali Allah. Kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalamnya. Kata Sayyidina Utsman, aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah bersamanya. Subhanallah. Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat. Ini sangat jelas dalam Al-Quran pun dijelaskan sangat tegas, di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ini artinya tidak ada tempat buat yang lain kecuali Allah. Karena di mana saja kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Saudara, betapa zalimnya kita ini apabila kita tidak melihat, tidak menyaksikan Allah yang sangat nyata daripada yang nyata. Subhanallah. Seperti sering saya menjelaskan di dalam puisi-puisi saya atau kata-kata syair saya, di gunung dan di laut hanya Allah yang kusaksikan. Di hutan dan di kota hanya Allah yang kusaksikan. Di masjid dan di gereja hanya Allah yang kusaksikan. Di kuil dan di bihara hanya Allah yang kusaksikan. Di dalam sholat puasa hanya Allah yang kusaksikan. Aku menyaksikannya di sisiku dalam suka dan duka. Ketika sahabat Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dia tidak lagi melihat sesuatu kecuali Allah. Berarti tidak ada ruang kosong kecuali Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak menyaksikan? Kenapa kita tidak melihat? Sedangkan kita ini diciptakan, dijadikan daripadanya untuk menyaksikannya. Saudara, kita tidak akan bisa mencapai Allah. Kita tidak akan bisa sampai kepada Allah apabila kita tidak mengenalnya. Mari kita berpikir, mari kita sadar, mari kita bangun dari mimpi-mimpi dunia ini agar kita tidak lagi tertipu dunia ini. Tidak lagi tertipu apa yang kita lihat, itulah kita anggap kebenaran. Padahal itu hanyalah bayang-bayang. Sekali lagi, betapa zalimnya kita apabila kita tidak menyaksikan Allah
yang sangat nyata daripada yang nyata. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali dijelaskan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Aku di dalam dirimu. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan? Inilah satu kesuliman apabila kita tidak mengenalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.